Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan kali ini kami ya dari Pembahasan AKM SDN Ploso 5 Surabaya akan mendiseminasikan dari hasil BIMTEK Asesmen Kompetensi Nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok kami melakukan ini dengan tim? Ya, karena yang ikut AKM di sekolah kami lumayan banyak ya, kemudian ada sekitar 14 Bapak Ibu guru, kemudian totalnya pendidik saja kelas dan mapel itu ada 23 orang dan juga belum Bapak Ibu guru yang lainnya, pembina dan sebagainya. Maka perlu menindaklanjuti dari itu, kami perlu melakukan diseminasi ini dengan tim. Nah, seperti apa tim yang kami buat di SDN Ploso 5? Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Nah, ini berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi kami ada tim ya, tim pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang ada di SDN Ploso 5 Surabaya. Ada 13 ya, ada 13 ini ya. Ada 13, ada Muhammad bin Arifin seperti yang ada di tertera di situ, dan sampai Bu Nusa seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, ini maka perlu kami buat tim karena banyak dari Bapak Ibu guru kami yang ikut dan juga masih banyak juga Bapak Ibu guru kami yang belum ikut AKM. Ya, mudah-mudahan ke depan setelah ada acara ini teman-teman kami baik di SDN 05 dan juga yang SDN lain, Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti kegiatan AKM di angkatan-angkatan berikutnya. Oke, monggo Bu Mia, bisa kita mulai. Terima kasih Pak Adi atas waktu kita. Bapak Ibu, ini asesmen. Bu, mau speakernya belum? Terima kasih Pak Adi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini ada 3 komponen di sini. Komponen pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, di AKM ini terdiri dari asesmen literasi membaca. Aspeknya adalah memahami, mengevaluasi, dan merefleksi menggunakan. Kemudian asesmen numerasi ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, manfaat asesmen nasional ini adalah yang pertama, gede itu digambarin. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian akan menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ataupun daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian negara, ujian nasional. Kriteria pembanding yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Untuk asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu.
Kriteria kedua adalah jenjang penilaian untuk SD, MI, SMP, MTS sampai dengan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional itu jenjangnya adalah SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa untuk asesmen nasional adalah kelas 5, 7, dan 9. 8. Oh, 7 dan 11 ya. Oh, 8. 5, 7, dan 11. 5, 8. 5, 8, dan 5, 8, 11. dan 11. Tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk setiap siswa, subjek siswa survei, siswa dipilih untuk secara acak untuk mengikuti IKN. Untuk sensus ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti UN. Model soal pilihan ganda, kemudian ada TKK yang dijodohkan, isian singkat dan uraian. Untuk ujian nasional dalam pilihan ganda dan isian singkat, matematika untuk SMA dan SMK. Sasaran penilaian untuk asesmen adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional adalah untuk penguasaan terhadap mata pelajaran. Kriteria pembanding yang terakhir adalah metode penilaian. Asesmen nasional dengan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Kemudian untuk ujian nasional adalah computer based test CBT dan paper based test atau PBT. Petunjuk dan teknis pelaksanaan AKM. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan. Kriteria peserta AM yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan, yang kedua tidak semua murid, yang ketiga pemilihan sampel secara acak, yang keempat diambil dari 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk jadwal pelaksanaan, untuk jenjang SDMI, paket A ataupun ulang. Hari pertama adalah tes literasi 75 menit, hari kedua adalah tes numerasi 75 menit. Survei karakter 20 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, di hari pertama, tes literasi 90 menit dan tes numerasi juga 90 menit. Untuk SMA, SMK, MA, dan paket C atau lainnya adalah survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Berikutnya bisa dilanjutkan untuk Bu Yani. Kelas. Halo. Memilih satu jawaban dari satu soal. Kemudian berikutnya pilihan ganda kompleks. Jadi di sini siswa dapat memilih lebih dari jawaban benar dalam satu soal. Kemudian menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang
merupakan pasangan pertanyaan dengan Tak jelas. Ya. Berikutnya adalah menganalisis butir soal AKM. Jadi soal AKM yang berbentuk pilihan ganda, itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban dalam satu soal. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Berikutnya menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Berikutnya, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Berikutnya, dalam bentuk soal yang berbentuk uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi ini murid langsung ya. Komponen AKM itu apa saja dalam literasi membaca? Kontennya yang teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan kata, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Ya. Berikutnya, yang konteks personal. Berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sedangkan yang sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Berikutnya yang kedua, itu teks fiksi. Teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan evaluasi dan refleksinya ini menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian untuk saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Oke. Berikutnya komponen AKM, numerasi, konten bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian bidang aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Sedangkan proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika.
Penerapannya mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteksnya, konteks personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Konteks saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Oke, terima kasih untuk Bunya dan juga untuk Bu Yani. Berikutnya saya lanjutkan untuk jadwal Bapak Ibu. Untuk jadwal kegiatan ini ada pendaftaran, kemudian ada pelaksanaan BIMTEK dan juga ada pengibasan. Ya, untuk pendaftarannya sampai tanggal 23 Bapak Ibu masih terbuka. Hingga yang belum, kalau yang sampai hari ini ya itu masih sampai angkatan 5. Jadi yang belum ikut, monggo Bapak Ibu yang lain bisa ikuti angkatan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk itu ya, itu adalah kegiatannya. Dengan pendaftarannya bisa dilakukan dimanapun. Ya, setelah itu adalah pengibasan Bapak Ibu membuat video dikirim ke YouTube, kemudian linknya dikirim ke pengibasan di Guru Belajar Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu yang belum monggo silahkan ikuti melalui link yang ada di Kemendikbud masing-masing atau akses di Guru Belajar Kemendikbud. Jadi untuk jadwal. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Harus satu, memiliki akun SIM PKB. Harus memiliki SIM PKB. Kemudian yang kedua adalah masuk di https Guru Belajar Kemendikbud.go.id. Kemudian klik masuk login. Yang keempat, masukkan nomor AG dan password. Kemudian pilih kompetensi minimum, kemudian pilih jadwal, dan kemudian menyelesaikan kegiatan. Kemudian, Ibu ini ya, ini langkah-langkahnya. Nah, monggo dicermati. Nah, pertama kita masuk di Guru Belajar Kemendikbud.go.id. Kita klik saja di situ, terus di enter. Setelah itu Bapak Ibu kita masuk ya, kita klik aja oke, saya mengerti. Nah, setelah ini kita masuk. Klik aja masuk. Kemudian nah ini dimasukkan nomor UKG Bapak Ibu. Ya, ini masukkan nomor UKG dan password Bapak Ibu. Kemudian masuk. Sudah. Kemudian klik masuk. Nah, ini belum mau, kita coba lagi, klik masuk lagi. Nah, di sini nama saya sudah ada di sini ya. Jadi nanti akan muncul nama Bapak Ibu di situ, kemudian pilih kegiatan yang AKM. Pilih yang ke bawah sendiri Bapak Ibu ya. Pointernya diarahkan ke bawah, ada asesmen kompetensi. Nah, ini selengkapnya Bapak Ibu. Nah, di situ ada grup Telegram, ada sertifikat yang sudah pernah didapat, kemudian ada pengimbasan Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah ikut BIMTEK-nya, maka di sini nggak ada jadwal Bapak Ibu. Tapi kalau di sini Bapak Ibu belum mengikuti, nanti di bagian bawah ada jadwal. Nah, ini saya sudah selesai. Nanti Bapak Ibu yang mau ikut di sini nanti ada jadwal. Silakan dipilih ya. Angkatan berikutnya nanti ada di situ jadwalnya tanggal berapa sampai mulai berapa. Ya, kapanpun bisa, masih sampai Februari Bapak Ibu. Nah, itu ya yang bisa dilakukan dalam mendaftar kegiatan Guru Belajar ya pada sesi asesmen kompetensi minimum.
Ya. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Selain untuk SMA 05 juga Bapak Ibu guru semua yang ada di dunia pendidikan bisa mengikuti kegiatan AKM yang diselenggarakan, semoga ya semoga bisa mengikuti kegiatan AKM yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.